Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021, Syahrul 86 Channel akan membagikan giveaway satu buah buku untuk satu orang yang beruntung. Buku ini berkaitan dengan parenting, bagaimana mendidik anak, dengan judul Seni Mendidik Anak based on true story. Buku ini luar biasa menurut saya, hasil karya dari komunitas penulis yang sangat produktif, melahirkan banyak buku. Di antaranya adalah buku ini yang terbit tahun 2021 di bulan Maret, dan buku ini tidak diterbitkan dan tidak dijual di toko buku, terbatas, namun isinya sangat kaya dengan cerita tentang bagaimana cara mendidik anak yang ditulis oleh kumpulan orang-orang yang kompeten di bidangnya, mulai dari guru besar, dosen, guru, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan praktisi pendidikan anak. Bagaimana ketentuan giveaway kali ini? Ikuti terus sampai akhir video ini. Sebelum ketentuan giveaway saya bacakan, saya akan mengutipkan beberapa saripati, intisari dari buku ini, beberapa nasihat bijak, beberapa quotes yang menggambarkan isi buku ini. Silahkan diresapi, kita belajar bersama, kemudian kita ikuti giveaway-nya bagi yang beruntung. Baik teman-teman semuanya, saya akan mulai dari kutipan dari buku ini. Yang pertama adalah, tiap bayi dilahirkan adalah pembelajar yang tangguh. Tak ada bayi yang ingin menghabiskan hidupnya dengan merangkak saja. Mereka belajar untuk berdiri, berjalan, hingga kemudian bisa melompat dan berlari. Setuju ya? Yang kedua, pada 7 tahun pertama, imaji anak sedang indah-indahnya. Didiklah dengan penuh kelembutan, bukan dengan bentakan. Maka kita didik dengan kelembutan. Sepakat ya? Oke. Baik, yang ketiga, dalam prakteknya tugas orang tua sebenarnya cukup sederhana, namun tidak mudah. Sederhana namun tidak mudah. Selanjutnya, fitrah tertinggi manusia adalah fitrah dalam keberagamaan. Maksudnya, pada dasarnya manusia diciptakan untuk sedari awal mencintai kebenaran. Pada dasarnya pada dasarnya manusia itu cenderung dan mencintai pada kebenaran. Tidak ada yang pengen nakal sebenarnya. Lalu mengapa itu terjadi? Baca bukunya. Oke? Selanjutnya, sejatinya perjalanan sukses seorang anak akan dimulai sejak ia paham akan dirinya sendiri. Bagi anak yang telah mengenali dirinya sendiri, akan mudah mengalami percepatan sukses dalam kehidupannya. Ketika dia sudah mengenal dirinya, maka langkah suksesnya akan melejit dengan cepat. Selanjutnya, anak-anak kinestetik gampang terganggu oleh setiap hal yang ada di sekitarnya. Karena itu, terkadang ini disalahartikan oleh sebagian orang dengan menyebut mereka sebagai anak yang hiperaktif, troublemaker, dan sulit diatur. Nah, inilah kesalahan kita sebagai orang tua atau guru yang tidak begitu memahami karakter-karakter anak kita, sehingga ketika ada anak yang banyak melakukan gerakan, tidak bisa tenang, kita cap sebagai anak yang nakal. Padahal mereka adalah anak-anak kinestetik yang memang otak mereka mengajak untuk bergerak, memaksa mereka untuk melakukan itu gitu ya. Lanjutnya adalah, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Peran guru dan orang tua adalah membantu anak mengenali kecerdasan yang dia miliki. Kesalahan besar kalau kita menyamakan satu anak dengan yang lain.
Maka tugas orang tua adalah menemukan potensi itu, lalu membantu dia untuk sukses di bakat dan kecerdasan. Bagaimana caranya? Baca bukunya. Oke? Selanjutnya adalah jika ada anak yang kemampuannya sangat rendah dalam mata pelajaran yang saya ampuh, itu bisa berarti dua macam. Dia punya kelebihan di bidang yang lain, atau gaya belajarnya berbeda dengan cara saya mengajar. Selanjutnya, singkatnya, baik orang tua atau guru tidak perlu memaksakan anak harus pintar di bidang ini dan itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi kecenderungan kecerdasan yang dimiliki anak, lalu bagaimana kita berupaya untuk mengembangkannya. Kita harus menghargai kecerdasan anak sesuai dengan fitrahnya. Sepakat ya? Sepakat. Selanjutnya adalah meskipun itu kotor itu tidak masalah. Biarlah anak berkreasi dengan ciptaannya. Jadi, selanjutnya adalah kebiasaan memberikan apresiasi dapat dilakukan melalui pujian yang tepat, mendoakan kebaikan anak, dan memberikan hadiah. Jangan mahal pujian kepada anak. Selanjutnya, potensi mereka beragam, kesukaan dan keinginannya tentu berbeda-beda. Menjadikan sama di antara mereka adalah tindakan kurang tepat, karena sesungguhnya mereka terlahir dengan bakat dan kemampuan yang beragam rupa. Maka tugas kita adalah memahami perbedaan itu. Selanjutnya adalah, maka kunci pentingnya dalam mendidik adalah selalu berpikir positif terhadap segala hal yang dimiliki oleh anak-anak itu. Baik, selanjutnya adalah keteladanan orang tua adalah kunci kesuksesan keluarga. Bagaimana mungkin anaknya menjadi soleh atau soleha jika orang tuanya saja malas sholat, malas bersedekah, jarang mengaji, atau tak peduli keluarga karena sibuk dengan urusan pekerjaan? Solehkan diri dulu, baru berharap kesolehan anak-anak kita. Oke, selanjutnya, mengingat menjaga anak juga merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, namun mendampingi anak, mendidik anak juga adalah ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah antara orang tua dan guru sebenarnya bisa sama-sama memiliki kekuatan, yaitu dengan kerjasama. Sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Selanjutnya adalah ketika anak sudah mendapatkan sosok yang dikagumi, maka dia akan melakukan imitasi kepada sosok tersebut. Selanjutnya adalah mendidik anak bisa diibaratkan memegang telur. Ketika kita terlalu rapat memegangnya, si telur akan pecah. Begitu juga ketika kita terlalu longgar memegangnya, si telur akan jatuh. Kemudian, memang benar pekerjaan menjadi orang tua adalah pekerjaan yang sangat panjang perjalanannya. Saking panjangnya sehingga membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Quotes yang selanjutnya, cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar memiliki sifat jujur. Maka siapkan buku-buku fabel, buku-buku cerita di rumah-rumah kita. Nah, itulah tadi kira-kira beberapa intisari dari buku Seni Mendidik Anak ini, sukses story yang nyata dari para penulisnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurul Khomariyah, penulis buku-buku parenting dan penulis produktif sampai 70 karyanya, beliau mengatakan bahwa hanya 2 kata untuk mengomentari buku ini, yaitu hebat dan keren. Bagi teman-teman semuanya yang ingin memiliki buku ini, maka ketentuannya adalah yang pertama,
silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, kemudian tontonlah video ini sampai akhir. Yang ketiga, bagikan channel ini minimal kepada satu orang atau satu grup. Kemudian di kolom komentar berikan komentar Anda tentang buku ini, mengapa Anda ingin memiliki buku ini. Jangan lupa sertakan alamat email di komentarnya agar bisa kami hubungi setelah itu. Giveaway ini berlaku selama seminggu. Kita mulai pada tanggal 24 Juli 2021, nanti akan berakhir pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 24.00. Biaya pengiriman ditanggung oleh Syahrul 86 channel dakwah dan edukasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan anak-anak adalah masa depan bangsa. Perlindungan terhadap anak adalah tugas penting semua pihak. Selamat Hari Anak Nasional 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.